sekalian dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kita akan melangkah pada acara yang selanjutnya, yaitu kuliah umum dengan tema peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan metode restoratif justice. Dalam hal ini akan dibawakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Bapak Nikolaus Kondomo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan yang akan memandu kita atau menjadi moderator dalam kuliah umum di saat ini adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus. Beliau juga selaku Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Musamus, Bapak Raymond Paradise Fenituruma, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Untuk itu, mari kita berikan aplaus bagi pemateri kita dan juga moderator kita di saat ini. Saya persilakan kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi, Bapak Nikolaus Kondomo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, untuk dapat mengambil tempat di depan, dan juga kepada moderator kita yang sangat luar biasa, Bapak Raymond Paradise Fenituruma, untuk dapat mengambil tempat di depan. Mari kita berikan aplaus sekali lagi, adik-adik mahasiswa sekalian, Bapak Ibu, kita berikan aplaus bagi narasumber kita yang sangat luar biasa, dan tentunya moderator kita juga sangat luar biasa. Karena semuanya sudah siap, untuk itu acara selanjutnya saya langsung serahkan kepada moderator kita yang sangat luar biasa untuk memandu jalannya kegiatan kuliah umum di saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Musamus. Kita berikan aplaus bagi Pak Rektor, terima kasih banyak. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak moderator untuk memandu jalannya perkuliahan kuliah umum di saat ini. Terima kasih kepada Bapak. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana yang sangat luar biasa, kita tepuk tangan buat kita semua. Terimalah salam persaudaraan kami, Isakut TKI, Isakut KAI, satu hati, satu tujuan. Pagi hari ini sungguh suasana yang sangat luar biasa, terkhusus adik-adikku mahasiswa, karena kita akan mendapatkan materi kuliah umum yang jarang, sedikit spesifik, namun akan sangat berkenaan dengan kehidupan adik-adik sehari-hari. Beruntungnya bahwa kita akan mendapatkan materi langsung dari seorang praktisi yang sangat luar biasa, kebanggaan kami, anak negeri, anak Papua, terkhusus untuk kami anak-anak di Merauke, siapa lagi kalau bukan Bapak Nikolaus Kondomo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tepuk tangan untuk beliau. Berbicara mengenai peran kejaksaan dalam upaya penanganan perkara pidana dengan menggunakan metode restoratif justice, Bapak. Adik-adik saya ini tentunya penasaran, apa sih istilah restoratif justice ini dan bagaimana penerapannya, kemudian syarat-syaratnya itu apa, dan apakah ada hal-hal yang dikecualikan dalam upaya penanganan restoratif justice ini. Kemudian latar belakang dari istilah ini itu muncul, sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa berikan sedikit opening statement, kalau memang ada materi yang disediakan mungkin Bapak bisa langsung bawakan. Baik, kalau begitu tanpa membuang-buang waktu adik-adikku sekalian, para hadirin yang kami hormati, kita akan langsung masuk saja kepada materi kuliah umum kita pada pagi hari ini. Tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Salam. Adik-adikku, adik-adik adalah
calon-calon sarjana hukum. Sarjana hukum orang yang tegas. Ya, orang-orang hukum itu orang-orang yang tegas. Ya, jadi suaranya semangat, harus semangat ya. Saya kalau bertugas dulu jadi asisten pengawasan di Kejaksaan Tinggi Papua, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Jawa Timur itu mengawali jaksa nakal itu di sana. Ada 38 kejaksaan negeri di wilayah Jawa Timur. Saya kalau turun ke daerah, kalau saya sampaikan salam, mereka kurang respon, saya ulangi lagi terus. Saya ulangi. Karena apa? Salam itu memiliki nilai religius. Ya. Itu bentuk-bentuk doa yang sangat sederhana. Kita ucapkan itu dengan hati yang gembira, semangat, pasti ada berkat untuk kita. Amin toh? Amin. Mari kita mulai dengan materi ini. Adik-adikku sekalian, tadi kan sudah lihat perjalanan karier saya. Menjadi jaksa tidak gampang. Ya, menjadi jaksa itu tidak gampang. Harus memiliki intelektual yang baik. Harus memiliki kemampuan yang baik. Karena masuk kejaksaan itu ada standarnya. Ada standarnya. Grade-nya. Pada umumnya di Kejaksaan Republik Indonesia, grade-nya adalah nasional. Kita banyak anak Papua jatuhlah di situ. Jatuh. Karena tidak memenuhi standar grade nasional itu. Sekarang ada sebenarnya. Ada kebijakan-kebijakan. Kemarin 2 tahun lalu ada beberapa anak Papua yang lolos. Itu grade-nya diturun. Tapi untuk beberapa orang saja. Tidak lebih, hanya 2 orang. Hanya 2 orang bisa diterima. Khusus anak-anak Papua. Kemarin ada beberapa yang lulus. Berarti kesimpulannya anak-anak Papua pasti bisa. Ya, pasti bisa. Grade-nya diturunkan, saya yakin dan percaya adik-adikku di Musamus ini, calon-calon sarjana hukum pasti bisa lulus menjadi jaksa. Yakin kan? Harus yakin. Harus yakin. Ini restoratif justice, penegak hukum yang humanis, Kejaksaan Indonesia. Ini sejarahnya. Pertama kali dilakukan di Kanada pada tahun 1970-an yang menerapkan program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat ini. Jadi ini pertama kali terjadi di Kanada. Adik-adik sekalian, di beberapa negara yang kita peroleh, lembaga itu makin lama makin kurang penghuninya. Makin kurang penghuninya. Karena apa? Salah satu ini. Restoratif justice. Perja nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Keadilan restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Jadi bukan pembalasan. Perkara-perkara apa sih? Nanti kita lihat di sini. Jaksa Agung Republik Indonesia Pak ST Burhanuddin, metode restoratif justice dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penjatuhan putusan pengadilan serta dapat dilakukan secara
mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini isunya yang berkembang di negara kita. Perkara-perkara apa saja, sekecil apa saja, diproses secara hukum dan masuk lembaga. Masuk di lembaga penuh tempatnya. Di sini ada bapak-bapak dari lapas juga ada yang mengikuti. Bagaimana di sana sudah over kapasitas akibat dari perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat kita pada umumnya. Penuh di sana. Inilah salah satu kebijakan yang dibuat oleh Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia. Latar belakang inilah, meminimalisir overkapasitas di lapas. Yang kedua, meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan. Apa sih minimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan ini? Karena khawatirkan para jaksa bisa menyalahgunakan kewenangannya. Kan tahu adik-adik, kalau perkara masuk di kejaksaan, banyak orang ke sana. Datang apa? Meminta bantu. Meminta tolong. Jaksa kalau punya nurani yang baik, bisa bertahan. Kalau tidak, bisa jatuh. Bisa salah gunakan kewenangannya. Yang dinamakan suap dan lain-lain itu. Ya, nah, ini satunya. Memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Nah, ini sudah banyak kita dengar di masyarakat. Nah, sekarang kok orang kecil saja dituntut. Orang susah saja dituntut. Sedangkan orang yang besar, pejabat-pejabat yang punya uang, tidak. Ah, ini salah satunya. Ya, salah satu. Untuk menjawab tantangan dari masyarakat. Lanjut. Ini dasar hukumnya. Restoratif Justice dibuat dan diciptakan oleh Pak Jaksa Agung. Ini dasar hukumnya. Jadi ada dasar hukumnya. Pasal 139 KUHP tentang asas dominus litis jaksa. Melimpahkan atau tidak melimpahkan perkara ke pengadilan. Itu salah satu kewenangan jaksa. Ya. Dominus litis. Jaksa adalah pemilik perkara. Jaksa yang menentukan perkara itu naik atau tidak di pengadilan. Nah, ini. Tetapi kebanyakan jaksa juga menyalahgunakan kewenangannya. Jaksa juga menyalahgunakan kewenangannya. Sehingga perkara ada yang berjalan, ada yang tidak, ada yang bebas, ada yang tuntut ringan, yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan. Nah, oleh sebab itu diharapkan para jaksa menggunakan asas dominus litis harus betul-betul memiliki integritas yang baik. Tidak sembarang menggunakan asas ini. Ya, tidak sembarang. Harus betul-betul punya integritas yang baik, ya, memiliki kemampuan yang baik, punya moral yang baik. Ya. Ini. Pasal 8, jawab pasal 39 ayat 2, ayat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 42 Perja 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan RJ sebagai ini baru nih. Ini baru.
dalam bulan ini kalau nggak salah. Selain Restoratif Justice yang menyangkut pidana umum berkaitan dengan pasal-pasal yang ringan, yang ancaman hukumannya ringan, ini juga ada terobosan baru dimulai sekarang. Yaitu bagi mereka rehabilitasi dengan pendekatan RJ sebagai pelaksanaan asas dominus litis ini. Tadi yang narkotika tadi mana? Narkotika. Iya. Tadi di atas. Di poin keempat ini. Penyalahgunaan narkotika. Bapak Ibu sekalian tahu bahwa ada beberapa perkara artis misalnya. Perkara-perkara artis. Penyalahgunaan narkotika bisa direhab mereka. Sedangkan orang kecil tidak bisa. Perkara jalan terus. Kenapa demikian? Rehab itu harus dibayar. Biayanya besar memang. Dan itu sah. Kalau adik-adik yang melakukan itu tidak punya uang, nggak bisa rehab. Nggak bisa rehab itu. Akhirnya ya proses hukum tetap berjalan, masuk penjara. Kalau pejabat atau artis yang punya uang, orang yang punya uang bisa direhab karena dia punya uang. Dia bisa membayar, direhab. Kalau kita, orang-orang kecil tidak bisa. Ini terobosannya dibuat oleh Jaksa Agung. Bila mana ada kasus narkotika yang penggunaannya adalah orang-orang kecil yang biaya yang tidak bisa dibayar, inilah terobosannya. Tapi memang biayanya besar. Dari mana biaya sih? Ini sekarang salah satu tanggung jawab kita kejaksaan. Bagaimana? Ya, jaksa kita diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya pemerintah daerah mempersiapkan biayanya. Menyiapkan biayanya. Ini diusahakan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah kita laksanakan. Untuk membantu para pelaku-pelaku narkotika yang tidak memiliki biayanya. Itu ancamannya juga beda ancamannya. Ini bagi mereka yang dikenakan pasal 127. Pasal 127 ya, narkotika. Lanjut. Nah, asas ini. Keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Ini asasnya, artinya pertimbangannya ini. Ya. Kalau perkara-perkara yang pidana umum itu prosesnya lama nanti, prosesnya panjang. Harus ada saksinya, harus ada barang buktinya. Saksinya dipanggil susah datang, nunggu dulu. Ya mungkin belum bisa datang hari ini, kita harus menunggu. Ulang lagi panggil, ulang lagi. Barang buktinya apa. Seperti itu, jadi memang prosesnya lama. Tapi dengan langkah-langkah ini, itu untuk mempersingkat prosesnya bisa berjalan baik sehingga masyarakat bisa memperoleh kepastian hukumnya. Ini tujuan mengembalikan kondisi ke kondisi semula sebelum terjadinya kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku tersangka. Nah, ini tujuannya. Jadi adik-adik pernah dengar nggak SP3? Kata-kata SP3. Pernah dengar nggak? Apa itu? SP3 surat
Surat. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mahasiswa yang lama, senior-senior? Yang senior-senior. Ya. Ya, surat penetapan penghentian penyidikan. Itu SP3. Nah, ini beda nih dengan restorasi justice ya. Beda. Ada yang namanya SKPP. SKPP surat ketetapan penghentian penuntutan. Itu di tahap apa? Di pada tahap 2. Perkara dari penyidik sudah dilimpahkan ke jaksa. Bahkan ke jaksa. Nah, jaksa melihat pasal tadi, coba ulang pasal yang terulang tadi. Dasarnya. Ah, ini. Pasal 39 ya. Ah, ini. Pasal 39 tadi. Asas dominitus litis jaksa melimpahkan atau tidak melimpahkan perkara di pengadilan. Itu tahapnya tahap 2. Dari penyidik sudah serahkan ke jaksa. Jaksa punya kewenangan untuk melihatnya. Apakah jadi perkara yang tahap 2 tidak wajib dilimpahkan ke pengadilan. Karena jaksa punya kewenangan itu tadi. Dilihat syarat material dan syarat formil sudah memenuhi syarat atau tidak. Sudah memenuhi syarat formil atau material atau tidak. Perkara itu kalau tidak, maka dikeluarkan surat tadi, SKPP. Surat ketetapan penghentian penuntutan. Sedangkan yang tadi surat penghentian penyidikan itu berlaku di tahap 1, masih di penyidik. Masih di penyidik. Setelah perkara ini dihentikan, apa perkara itu terus berhenti? Tidak. Ya. Tidak. Bila mana ditemukan bukti baru, maka perkara itu bisa dilanjutkan kembali. Sedangkan restoratif justice berbeda dia. Berbeda. Setelah sudah ada penyelesaian antara keluarga, ya, keluarga korban, keluarga pelaku, dan tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu, tokoh agama, mungkin tokoh adat, hadir di situ, penyelesaian bersama, maka perkara itu selesai. Selesai. Tidak boleh diungkit kembali. Apapun masalah tidak boleh diungkit kembali lagi. Selesai. Kecuali yang bersangkutan melakukan tindak pidana lagi. Yang sama. Kecuali yang bersangkutan melakukan tindak pidana lagi yang sama. Yang sama diproses tetap. Tidak ada lagi digunakan asas restoratif justice bagi pelaku yang pernah melakukan tindak pidana yang sama. Lanjut. Lanjut saja, ini kita langsung ke syarat-syaratnya aja. Syarat-syarat. Nah, penghentian penuntutan berdasarkan RJ mempertimbangkan seperti ini, ya, ada dilihat. Nah, subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana. Nah, tingkat tercelaan, pemulihan kembali pada keadaan semula. Nah, pemulihan kembali kepada keadaan semula yang tadi saya katakan.
bahwa tidak akan diproses lagi kecuali yang bersangkutan melakukan tindak pidana yang sama atau yang lain. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana. Kerugian apa sih kerugiannya? Kerugiannya harus minimal 2,5 juta. Maksimal ya, minimal. Maksimal lah, maksimal. Maksimal 2,5 juta kerugiannya. Kalau kerugiannya lebih dari itu, tidak dapat menggunakan asas ini, restoratif justice. Kalau kerugian lebih dari itu. Nah, ini. Penanganan perkaranya. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka, sudah ada perdamaian. Pasal-pasal biasa dikenakan itu ancamannya di bawah 5 tahun. Ancamannya di bawah 5 tahun. Misalnya apa? Ada yang tahu kira-kira pasal berapa? Pasal pencurian misalnya, pencurian biasa. 362 itu ancamannya di bawah 5 tahun. Salah satu itu. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Penganiayaan misalnya, perkelahian. Karena mabuk berkelahi. Yang satu pukul A, yang A pukul B, B lapor. Lapor, kalau ini proses hukum, maka ini bisa digunakan restoratif justice. Ya. Ancamannya di bawah 5 tahun. Lanjut. Dengan restoratif justice penuntut umum berwenang menuntut dapat tidaknya, tadi sudah itu pasal 39 ya, gitu. Menuntut perkara demi kepentingan hukum karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ya. Jadi adik-adik inilah syarat-syarat restoratif justice. Nah, tadi coba syarat-syaratnya. Ini syarat-syaratnya. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ini salah syaratnya ini. Baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kalau pernah melakukan tindak pidana lagi, gimana? Dia pernah dihukum. Kalau betul dia pernah dihukum, bagaimana? Dapatkah dia menggunakan asas restoratif justice? Tidak kan? Tidak. Ini restoratif justice berlaku bagi mereka yang sama sekali belum pernah melakukan tindak pidana. Ya. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana dengan denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun tadi. Yang denda bisa tidak lebih dari 5 tahun. Ya. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari tadi 2,5 juta. Ada itu perkara yang ancamannya ringan. Ada ancaman ringan. Seperti perusakan fasilitas umum. Itu ancaman ringan. Perusakan fasilitas umum. Ya. Adik-adik mungkin berkelahi, rusak itu kantor, gedung ini cenderasi dirusak misalnya. Tempat sembahyang mungkin gereja dipecahkan kacanya. Atau kantor apa, itu tidak bisa. Tidak bisa digunakan restoratif justice. Karena korbannya siapa? Korban itu bukan individu di situ. Korbannya bukan individu. Korban adalah bisa negara. Korbannya. Kalau korban negara atau pemerintah daerah susah untuk di restoratif justice. Ya.
Tindak pidana dilakukan dengan nilai itu dah. Ada perdamaian, ada pemulihan, masyarakat respon positif. Jadi ada perdamaian dari keluarga, tadi saya katakan dari keluarga, pelaku dan korban, dan tokoh-tokoh adat atau tokoh masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian perkara tersebut. Lanjut. Nah, ini dikecualikan. Tindak pidana narkotika selain penyalahgunaan pencandu, pasal tadi ini bisa digunakan restoratif justice. Berdasarkan tadi undang-undangnya, perjanjian yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung baru bulan lalu. Ini bisa. Tapi permasalahannya biaya dari mana? Biaya untuk membiayai pelaku ini siapa yang membiayai? Nah, itu masih kita usaha nanti bekerjasama dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa respon terhadap perjanjian yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Tindak pidana yang diancam dengan tadi sudah. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ini nggak bisa ini korporasi, ya nggak bisa di restoratif justice. Tindak pidana menyangkut keamanan negara, ini martabat presiden ini nggak bisa, ini yang dikecualikan, tidak boleh ini, ya ini tidak bisa digunakan restoratif justice. Tidak pernah diancam dengan pidana minimal. Tindak pidana kesusilaan, ini susah ini, kesusilaan. Hati-hati adik-adikku. Sekarang peradilan anak itu hukumannya tinggi-tinggi. Peradilan anak ancaman hukumannya tinggi-tinggi. Itu para jaksa kalau menuntut kesusilaan itu bisa 6 tahun, 7 tahun ke atas. 6 tahun, 7 tahun ke atas. Berat. Jadi adik-adikku jangan sampai kena pasal ini. Ya. Anak-anak di bawah umur itu berbahaya. Ya. 18 tahun ke bawah, 17 tahun ke bawah, hati-hati. Hati-hati. Ancamannya berat dan susah dibantu. Tidak bisa, sulit. Ya, sulit. Alasan anakku masih sekolah, anakku nggak bisa. Ada saudara saya itu datang minta, anaknya katanya gini-gini, tapi perbuatannya anak di bawah umur. Nggak bisa, saya mau bantu apa? Apa kemampuan saya membantu? Bertentangan dengan Tuhan, maka saya yang kena. Nah, makanya hati-hati, ya. Lanjut. Ini proses penyidikannya. Syarat formil ini. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Ada permohonannya. Surat pernyataan perdamaian, akta dading ini. Dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara. Pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif justice. Ya. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi. Ini syarat-syaratnya nih. Ya. Syarat formil. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat. Kalau masyarakat menolak, nggak bisa. Masyarakat setuju, ya jaksa bisa mengambil tindakan melalui restoratif justice. Tidak berdampak konflik sosial. Adanya pernyataan dari semua pihak yang untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum. Prinsip prinsip pembalas pada pelaku yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan pelaku bukan residivis, dan prinsip
pembatas tidak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi pelaku bukan residivis. Pelaku tidak residivis. Nah, ini lanjut. Melalui kebijakan restoratif justice diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan. Sebagai bukti nyata komitmen kejaksaan untuk mengubah wajah peradilan dan penegakan hukum yang adil bagi semua masyarakat. Bahwa hukum tidak hanya tajam ke bawah. Ya. Bahwa hukum di Indonesia transparan tanpa adanya intervensi kepentingan pihak manapun. Namun keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa. Nah, itu tadi. Bukan memberikan peluang bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana dan telah mendapat restoratif justice. Buat lagi, terus dia bebas lagi? Tidak. Dalam perkara yang sama, tidak. Ya. Ini. Jadi satu per orang yang melakukan tindak pidana, maka dilihatlah syarat-syaratnya. Apakah syarat-syaratnya memenuhi syarat untuk mendapat restoratif justice atau tidak. Ini pesan Jaksa Agung. Saya tidak menghendaki kalian melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan masyarakat. Ingat, rasa keadilan itu ada dalam KUHP ataupun KUHAP, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Jadi para jaksa seluruh Indonesia sudah disampaikan berulang-ulang oleh Bapak Jaksa Agung. Keadilan itu tidak ada di pendidikan. Tidak ada dalam buku. Tidak ada. Tapi keadilan itu ada dalam hati para jaksa itu. Makanya penanganan perkara, gunakanlah hati nuranimu. Gunakanlah hati nuranimu. Ya. Lanjut. Oh, video ya. Nah, kita lanjut dengan video RD. Video RJ ini sudah beberapa daerah kita laksanakan, yaitu di Merauke pernah 1, Nabire, Timika, dan Biak ya. Dan Biak. Telah kita melaksanakan menggunakan restoratif justice. Menghentian perkara menggunakan restoratif justice. Dan diterima, ya, direspon positif oleh masyarakat umum. Sambil menunggu ya, sambil menunggu. Adik-adikku, kamu adalah masa depan bangsa. Adik-adikku, zaman saya, tadi Pak Rektor bilang bahwa ini di Merauke, Pak Kajari, berdiri Pak Kajari, sudah kelihatan. Nah, ini Pak Kajari ini. Ini pelaku dengan korban ini. Ya. Pelaku dengan korban. Didamaikan. Prosesnya terus berjalan sampai ke pengadilan. Nah, itu sampai pegawai juga mencucurkan air mata itu. Pegawai jaksa mencucurkan air mata. Nah, sial ya.
rompi tahanannya dilepas. Dia bukan lagi tahanan, dia sudah bebas. Sudah kumpul bersama. Adik-adikku, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm ini bapak ibu jaksa, anak Papua ada toh yang jaksa, luar biasa kan? Cukup ya. Lihat, ada anak Papua yang jaksa. Adik-adik juga harus bisa jadi jaksa. Harus bisa. Di tahun-tahun dulu, saya masih SMA. Peminat orang Merauke untuk masuk sarjana hukum jarang sekali ada. Jarang, sedikit. Itu pun satu bisa dihitung, 2 orang. Peminat untuk masuk fakultas hukum. Orang bilang terlalu langka, angker gitu loh. Angker kalau fakultas hukum. Ibunya takut, terlalu berat. Padahal sebenarnya tidak. Hukum luar biasa, indah. Kalau kita pelajari, menarik ya. Fakultas hukum itu menarik. Ilmunya menarik. Ilmu-ilmunya. Itu fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ada belajar teori, faktanya muncul di lapangan itu. Oh begitu ya, ada pencurian, apa itu hukumannya? Bisa kena berapa itu ya? Prosesnya dari penyidik ke penuntut, penuntut ke pengadilan, pengadilan langsung ke lapas, itu ada prosesnya. Oh menarik kan? Di tahun ini, fakultas hukum luar biasa ini. Tadi Bapak Rektor luar biasa, banyak sekali. Ya. Saya senang dan bangga melihat adik-adik saya sekarang banyak orang Merauke yang berminat masuk fakultas hukum. Yang masuk fakultas hukum. Ya. Saya titip supaya belajar dengan baik. Semangat terus. Fakultas hukum itu ruang lingkupnya luas, bisa kerja di mana saja. Bisa. Bisa mandiri, bisa. Pengacara dia bisa. Pengacara bisa. Di bank bisa. Ya. Swasta-swasta bisa. Orang butuh. Butuh orang hukum. Di mana-mana butuh orang hukum. Ya. Butuh orang hukum. Yang penting harus belajar. Semangat belajar. Seperti kakak, bapak, berat memang. Kita harus menghadapi tantangan. Jangan takut menghadapi tantangan itu. Ya adik-adik. Jangan takut menghadapi tantangan, cobaan. Harus tetap bisa. Ya. Ada masalah sedikit, sudah grogi, sudah mundur. Tidak boleh. Ya. Masalah bisa kita pecahkan, bisa didiskusikan. Ya. Jangan takut. Saya kemarin ada beberapa teman menemukan saya dengan ada beberapa mahasiswa hukum Musamus. Ada yang sekolah tapi terus gak masuk sekolah lagi, masuk kuliah lagi. Kenapa? Ya. Karena kita tidak punya memiliki motivasi. Ya. Harus semangat, motivasi yang tinggi. Memang untuk mencapai sesuatu harus berusaha. Tidak gampang kita terima, ya. Harus berusaha keras, ya. Tetap berbuat baik kepada siapa saja, ya. Belajar sungguh-sungguh, pelajaran betul-betul dipahami,
Jangan terus pulang kuliah, pelajaran ditinggal dulu, tidak. Diulangi lagi, ya. Ulangi. Sehingga nantinya adik-adik juga mengerti dan memahami. Saya kira itu yang cukup sekian, nanti kita feedback saja. Kalau feedback kan menarik itu, ya menarik. Jadi feedback saja, nanti kita sampaikan. Ada para asisten-asisten saya, mungkin saya perkenalkan dulu nih, tim yang saya bawa dari Kejaksaan Tinggi Papua, yaitu Pak Asintel Erwin Purba. Ini Pak. Lanjut Pak Asdatun, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara. Ini beliau saya ajak karena ada penandatangan MOU. Itu bidang dia. Makanya saya bilang, dia tahu. Baca dulu. Itulah. Cuma seragamnya beda dia. Memang seragamnya begini. Dia beda, mindsetnya berbeda dengan penyidik. Ya. Beda ini. Dia jaksa sama, tetapi mindsetnya berbeda. Kalau penyidik mati rasa kan, mati rasa dulu ya Pak. Ya, Pak Untung gimana? Itu harus mati rasanya. Kalau dia tidak, dia mengutamakan pelayanan dia, Jadi beda. Ya. Itu tugasnya dia, memberikan bantuan-bantuan hukum kepada masyarakat, juga penyuluhan hukum boleh, kepada BUMN, BUMD, khusus bagi untuk negara. Ya. BUMN, BUMD, Musamus boleh, Uncen boleh, KPU boleh, Panwas boleh, ya, pemerintah daerah boleh, DPR boleh. Nah, itu di bidang dia semua. Nah, inilah yang biasa menangani masalah-masalah perdata. Jadi dia juga jaksa. Sama-sama jaksa mereka. Ya. Yang membedakan mereka adalah surat perintahnya. Jaksa belum tentu jaksa pengacara negara. Belum tentu. Seorang jaksa belum tentu jaksa pengacara negara. Ya kan? Tapi seorang jaksa pengacara tentu jaksa. Seorang jaksa pengacara tentu jaksa. Ya. Lanjut. Di samping saya, ini Pak Untung Sangaji. Beliau mantan Kapolres Merauke. Saya ajak beliau, Dek ikut saya Dek. You yang tahu di Papua, di Merauke, beliau yang tahu lah. Beliau yang tahu pengamanan, ketertiban. Salah satu nih beliau yang nangkap teroris di gereja ini. Beliau lah. Beliau yang nangkap. Kalau enggak hancurlah kita. Patutlah kita berikan expose kepada beliau. Beliau nangkap. Jaringan itu sulit, terbaca. Tapi beliau sudah pantau dari Makassar sana. Dia sudah ikut. Sampai ke Merauke, tangkap. Ada berapa yang ditangkap Pak? Ada 2 orang yang ditangkap. Di depan gereja, di depan katedral. Ya. Beliau coba cerita dulu sedikit. Mohon izin. Selamat siang. Ya, saya tidak tahu bagaimana saya harus kesini, tapi saya yakin ini Tuhan punya cerita. Saya juga tidak tahu ada teroris mau bermain di Merauke, tapi saya sudah biasa ketika hari-hari agama, entah itu agama Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen, saya selalu bersiaga di sana. Dan saya penuh dengan perlengkapan yang harus saya gunakan ketika itu. Pengalaman saya di Poso, wihara itu tempat orang berdoa.
Tetapi saat itu wihara juga didatangi kelompok teroris, bukan saja gereja. Mereka nyaru jadi penjual buah-buahan. Sama dengan di pasar babi di Poso. Mereka letakkan bom 2 kilo di dalam babi, diletakkan di tengah pasar dan kemudian rata semua orang di situ. Sama dengan di Jawa Timur. Orang menganggap remeh kejahatan teroris itu. Tetapi dia nyaru jadi umat yang mau berdoa. Bawa tas. Anaknya cantik, dua-duanya. Isinya bom. Tiba-tiba petugas intel yang menganggap remeh itu rata di garis paling depan. Tidak main-main. Kalau saya mau buka video filmnya mungkin saya tidak berani. Saya bertugas di sini karena saya melihat itu perintah dari pimpinan. Karena ada 3 kegiatan yang ingin dilakukan saat itu di bulan Desember. Harus datang di sini. Makar. Mereka ingin menggunakan cara apapun untuk makar. Referendum di sini. Itu saya baca dan kemudian saya klik. Di setiap handphone itu ada bintang. Ada pagar. Coba adik-adik pegang handphonenya. Sebagai kakak saya kasih tahu sekarang. Mohon izin Bapak. Coba pegang handphonenya. Ketik bintang. Pagar 06 pagar. Muncul? Ya. Nomor itu adik-adik tidak bisa menipu semua kejahatan yang adik-adik miliki. Sekarang ini sudah tidak pantas berbuat jahat. Itu muncul email. Email itu Densus 88 bersama petugas kejaksaan di mana saja di Indonesia. Kita bisa kejar kejahatan kalian. Kejahatan orang-orang yang kita harus kejar. 3 bulan atau 6 bulan yang lalu itu bisa. Jadi kita lakukan di sini dengan baik. Saya yakin banyak doa terhadap kita petugas sehingga saat itu katedral dengan laporan cepat dari Pastor John Kandam dan kemudian analisa data saya cepat karena mereka baru meledakkan gereja di ujung pandang. Mereka ingin lagi ledakan di sini dengan waktu yang hampir sama. Kita tangkap. Dari situ kita menggali nomor yang tadi itu, kita temukan 11 orang. Sekarang saya senang kita punya kali Paskah di sini aman. Adik-adik saya yang Polri, yang Islam, mereka setia menjaga gereja saudara-saudaranya yang Kristen. Pun yang Kristen setia menjaga tempat ibadah yang lain. Karena ketorang semua punya cinta for kemorang. Itu sementara tentang yang harus saya jelaskan saat ini. Terima kasih. Beliau ini memang selama ini kalau dengar waktu di Jakarta yang terjadi di mana itu? Sarina ya? Beliau yang nangani itu waktu itu. Di Sarina, ledakan Sarina, beliau lah yang nangani. Di Sarina. Paham. Nah, sengaja saya bawa ke sini supaya beliau yang tahu daerah ini, kenapa tidak, saya jalan kemana, saya selalu ajak beliau. Berdiri. Ini Pak Johnny Lev, koordinator. Alumni dari mana? Unhas Hasanuddin. Berdiri. Nah ini.
Yusak Ayomi. Buka. Ini orang serui. Yusak Ayomi. Jabatan adalah kasih penyidikan. Nah, pisus. Maka dia bilang penyidikan itu yang mati rasa dia mati rasa dia tuh. Bidang mati rasa. Nah, ya. Pisus. Alumni dari Uncen. Luar biasa kan? Dari Uncen. Tepuk tangan dulu untuk beliau. Dari Uncen. Lanjut. Dedi Sawaki. Dari Serui. Ini Serui. Ini apa? Alumni Universitas Cenderawasih. Luar biasa Universitas Cenderawasih. Dia ini selain jaksa, penyidik juga, dan jabatanlah sebagai penuntut. Kasih penuntutan. Ya, dia kasih penuntutan. Jadi dia yang lihat itu, berkas itu gimana itu. Sudah memenuhi syarat formil atau tidak. Nah, setelah itu, membuat telahan terhadap tuntutan seseorang pelaku tindak pidana. Menuntut tinggi atau rendah, beliaulah yang bidangnya. Bidangnya. Kalau Kajati Cingba, bagaimana? Gimana? Persidangannya gimana? Aman? Terus saksi, korban gimana? Terdakwa ngaku enggak? Oh Pak, aduh susah berbelit-belit Pak. Padahal dalam berkas terbukti semua dia ngaku saksi-saksi, tapi berbelit Pak. Mana nuntut berapa? Ini berbelit Pak. Gitu kan. Itu kecewa dia berbelit. Berbelit. Itu ancamannya sudah berbelit ini agak beda juga sedikit. Karena tidak terbuka. Tidak terbuka. Pada saksi semua mengakui dia, alat bukti mengarah ke dia semua. Tapi berbelit. Gak sopan di persidangan. Itu beliau lah yang punya bidang itu. Ada lagi? Saya kira cukup sekian. Nanti kita feedback aja pertanyaan-pertanyaan. Lebih menarik pertanyaan ya, lebih menarik. Dan nanti bisa terbuka dengan adik sekalian supaya situasi ini bisa berkembang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, adik-adikku mahasiswa beserta para tamu undangan, kita akan masuk dalam sesi diskusi tanya jawab. Sekedar informasi Bapak bahwa adik-adik mahasiswa baru ini tidak semuanya fakultas hukum. Ini multifakultas. Nah, sengaja kami gabungkan bahwa kami pikir bahwa momen ini penting karena akan bersentuhan langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mungkin mereka ingin tahu ternyata proses penyelesaian perkara di luar pengadilan itu ada. Tapi dengan cara seperti apa mungkin mereka masih awam. Nah, mungkin saya akan membuka sesi diskusi agar mereka bisa langsung menanyakan hal-hal yang perlu kiranya mereka tanyakan. Adik-adikku sekalian, saya akan bagi sesi tanya jawab ini dalam 2 sesi. Yang pertama ini saya akan fokuskan buat adik-adik mahasiswa baru, ya. Nah, sudah ada yang punya kisi-kisi pertanyaan? Ayo, silakan angkat tangan. Saya dapat 1 orang, 2, 3, WDD 4. Oke, lebih ya. Saya catat dulu. Yang pertama, siapa namanya, Dek? Saya lihat yang tadi yang sana angkat tangan duluan ya. Siapa namamu, Dek? Panitia boleh tolong bantu dengan mic. Saya buka 3 penanya dulu ya untuk sesi pertama. Kemudian yang kedua, tadi 1 perempuan, 1 laki-laki. Oh ini ada yang depan ini. Siapa namanya, Dek? Ari. Baik.
Kemudian yang ketiga, cap cip cuk kembang kuncup. Oh, saya pilih adik yang di belakang sana, dia sudah saya. Baik. Siapa namamu, Dek? Katarina. Baik, Katarina. Saya akan mulai dari adik Ruth yang pertama. Tahan, Dek. Masih ada sesi berikutnya ya. Oke. Saya akan mulai dari adik Ruth yang pertama. Silakan sebutkan nama, perkenalkan diri, kemudian apa pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang disampaikan, sangat bermanfaat buat kami mahasiswa Universitas Musamu saat ini. Perkenalkan, nama saya Ruth Carolina Romasewu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Saya ingin bertanya, apabila dalam suatu kesempatan misalnya terjadi perkelahian antara pihak dosen dan seorang mahasiswa, karena dari pihak mahasiswa merasa kurang puas dengan nilai IPK yang diperoleh, karena menurut si mahasiswa dia sudah melakukan yang terbaik namun hasilnya tidak memuaskan, sehingga masalahnya dibawa ke jalur hukum sehingga supaya memperoleh keadilan antara korban dan pelaku, sehingga masalahnya dianggap salah paham, dan antara korban dan pelaku sepakat untuk memperoleh jalur perdamaian dan menyelesaikan masalah ini dengan perdamaian. Namun dari pihak penegak hukum mengatakan bahwa proses hukum tersebut tetap berlanjut walaupun terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Pertanyaan saya adalah, apakah tujuan dari proses hukum yang akan berlanjut dari kasus ini, dan yang kedua, mengapa proses hukum ini perlu dilakukan lagi? Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan buat adik Ruth. Bagaimana Bapak, mau dijawab langsung atau setelah semuanya? Oke, baik. Sebentar ya, Bapak ingin jawab langsung gitu ya. Silakan. Saya jawab langsung aja. Kalau nanti kurang puas, ada Pak Kajari, ada Pak Kajari, ada Pak Koordinator Jonile, ada Kasitut, ada Asintel, Asdatun lah. Bahkan mantan Kapolres juga bisa menjawabnya itu. Nah, bisa menjawab. Adik-adik, sebenarnya tidak semua perkara itu harus diselesaikan secara proses hukum sebenarnya. Tidak semua. Bisa diselesaikan secara keluarga, sudah baiklah sebenarnya. Ya. Para penyidik, para penuntut juga, penegak hukum juga nggak mau lah. Nggak mau proses hukum. Karena apa? Proses hukum itu prosesnya lama. Berbelit-belit, bukan berbelit, tapi berbelit tidak. Prosesnya itu, acaranya itu yang susah. Ya. Kalau memang ada persoalan cuma berkelahi, mabok atau perusakan sedikit kecil, ya sudah, ini selesai secara keluarga, sudah. Damai kan? Sudah damai. Tapi kalau salah satu pihak tidak puas, tidak mau, itulah yang jadi masalah. Salah satu pihak tidak setuju, tidak mau selesai secara keluarga, itulah yang jadi masalah. Dibawa ke polisi, penyidik tidak mungkin menolak. Tidak mungkin menolak itu. Diupayakan di situ, damai, tapi damai nggak bisa, ya sudah, akhirnya diproses. Diproses. Karena salah satu pihak tidak mau damai. Ya, salah satu pihak. Biasanya pada korban yang tidak mau. Korban tidak mau. Saya mau proses, sedangkan pelaku ini sudah minta maaf, sudah bersalah, sudah selesai secara keluarga, tapi tetap dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. Ah, nanti di situ para penyidik, para jaksa melihatnya, ini kasus apa? Kasus bisa nggak digunakan restoratif justice? Nah, kalau bisa, ya nanti yang mediator adalah jaksa. Jaksa mediatornya biar selesaikan. Panggil keluarga. Panggil korban, keluarga pelaku, semua duduk. Nah, mediator jaksa berikan nasihat, berikan arahan, memberikan pemahaman. Nah, sehingga mereka paham, sudah setelah paham menyambut itu perkaranya. Nah, itu baru kita bisa menggunakan itu. Menggunakan justice, restoratif justice. Ya. Kenapa harus diproses? Ya dia rasa puas, dia mau kepastian hukumnya. Menurut dia, saya cari kepastian hukumnya. Siapa sungguh-sungguh yang bersalah ini? Keadilannya di sana. Ya.
kalau kita bicara keadilan, keadilan ini relatif, ya kan? Keadilan itu bagi orang lain berbeda, si A berbeda, si B juga berbeda. Si A bilang, oh puas, bagus. Si B bilang, oh tidak puas. Nah, itu relatif. Tapi kebenaran milik siapa? Milik Tuhan, toh? Kebenarannya milik Tuhan. Tapi apapun masalah, kalau sudah di pengadilan wajib diputus. Apapun masalah, sampai di pengadilan wajib hukumnya diputus. Perkara itu. Mau A merasa tidak puas, si B merasa puas, terserah itu putusan. Dan putusan itu wajib ditaati, ya. Gitu ya, Dek. Makasih. Luar biasa. Baik, yang berikut Adik Ari. Silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang semua. Selamat siang, Dek. Sebelum saya bertanya kepada Bapak, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ari Senik. Jurusan saya Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Fisip. Pertanyaan saya di sini, tingkat pidana korupsi bisakah diselesaikan dengan metode restoratif justice? Itu saja. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Adik Ari. Padahal bukan anak hukum loh, tapi iya pertanyaannya tajam silet katanya. Baik, silakan ya, Bapak. Luar biasa ini dari fakta sosok pertanyaannya. Akhirnya bingung juga pertanyaan. Pelaku tindak pidana korupsi apakah bisa digunakan restoratif justice apa enggak? Gitu. Siapa yang bisa menjawab ini? Orang hukum, ayo. Ada di hukum, kira-kira siapa yang bisa menjawabnya? Ayo, siapa yang bisa? Senior, ada yang bisa? Boleh, silakan. Silakan. Seniornya. Cek. Izin Pak, pertanyaannya. Oh iya, pertanyaannya begini. Apakah tindak pidana korupsi bisa diselesaikan dengan metode restoratif justice atau tidak? Oke, baik. Izin untuk Bapak Kaja, izin menjawab untuk Adi. Pertanyaannya, apakah korupsi bisa diselesaikan secara RJ? Jawabannya adalah itu tidak bisa, Dek. Karena korupsi merupakan tindak pidana khusus. Walaupun dia juga termasuk pidana, tapi dia khusus dan sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi itu tidak bisa di-RJ-kan. Kurang lebih segitu, Dek. Luar biasa. Ya. Tepuk tangan. Hebat. Ya. Saya kasih kesempatan Pak Kajari dulu lah jawab Kajari tadi. Kajari biar menjawab lah. Karena Kajari ini yang sudah biasa menangani perkara itu. Perkara pisus, perkara pidum, Kajari lah yang biasanya menangani perkara ini. Mohon izin Pak Kajati menjawab tadi pertanyaan, apakah terhadap perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan proses RJ? Jawabannya tidak. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan, diuraikan oleh Bapak Kajati terkait dengan persyaratan RJ, itu tidak memenuhi persyaratan. Tadi sudah diuraikan syarat-syaratnya, antara lain tindak pidana itu diancam dengan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun. Sedangkan perkara korupsi jelas ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Kemudian tadi terkait dengan syarat akibat yang ditimbulkan atau kerugian yang ditimbulkan, perkara korupsi itu melibatkan kerugian negara yang besar, artinya melebihi syarat yang telah ditentukan
seperti tadi maksimal Rp2.500.000. Kemudian satu lagi, kerugian dialami oleh individu. Tadi Pak Kajati juga sudah disampaikan, dialami oleh individu, artinya orang perseorangan, bukan negara. Kalau tindak pidana korupsi yang dirugikan adalah negara. Jadi dengan kata lain, terhadap tindak pidana korupsi untuk saat ini tidak dapat diterapkan proses RJ. Mungkin dalam perkembangan hukum sekarang masih dikaji, Pak ya. Masih ada kajian terhadap apakah terhadap tindak pidana korupsi dapat diterapkan RJ, tapi saat ini kajiannya belum selesai. Jadi kita tunggu sama-sama apakah nanti ke depan terhadap tindak pidana korupsi yang kerugiannya minim atau kecil dapat juga di-RJ-kan. Demikian Pak Kajati. Terima kasih. Jadi perkara korupsi itu kejahatan luar biasa ya. Ya, kejahatan luar biasa. Jadi tidak bisa di RJ. Karena tadi kerugiannya negara. Tidak bisa perkara korupsinya. Tetapi biasanya jaksa melakukan penyelidikan terhadap perkara korupsi dari awal penyelidikan, lead bukan dik. Lead, misalnya di situ sudah ada temuan perbuatan melawan hukumnya dan kerugian negaranya, maka jaksa bisa meminta para pelaku untuk mengembalikan kerugian negaranya. Kembalikan kerugian negara, maka perkaranya dihentikan dalam proses penyelidikan. Dalam proses penyelidikan bisa, asal tahap itu. Kalau di tahap penyidikan pelaku mengembalikan kerugian negara, tidak bisa dihentikan. Proses tetap berjalan, ya. Proses hukum tetap berjalan. Dan itu langkah-langkah yang selalu dilakukan oleh jaksa. Penyelidikan bisa apabila kerugian negara dapat dikembalikan oleh para pelaku, maka proses hukum bisa dihentikan. Kecuali penyidikan. Penyidikan apa? Ada penyidikan umum dan penyidikan khusus. Berhentinya di mana? Berhentinya di penyelidikan. Kalau sudah dik umum tetap berjalan, termasuk dik khusus tadi tetap berjalan. Saya kira gitu ya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa. Yang berikut, nah ini nih pasti yang kita tunggu-tunggu. Adik siapa tadi namanya? Katarina ya? Mana dia orangnya? Oke deh, silakan perkenalkan nama, fakultas, jurusan, dan pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Katarina Barat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Pertanyaan saya adalah, apakah jaksa juga bekerja di bagian imigrasi? Jika ya, apa ancamannya jika kami sebagai warga masyarakat Indonesia berimigrasi tanpa syarat-syarat? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini bidang Asintel ini. Silakan Asintel menjawab dulu. Ada bidang asisten intelijen. Saya bawa asisten intelijen, ini bidangnya. Nantilah beliau menjelaskan. Monggo silakan Pak Asintel. Izin Pak Kajati. Wah, adik-adik saya nih pertanyaannya belum ada saya dengar dari mahasiswa Fakultas Hukum ini. Dari tadi hanya dari Fakultas Ekonomi, PC. Sesi kedua, ya? Pak. Bagaimana nih? Sesi kedua. Anak hukum nih. Sesi kedua. Yang nanti kita harapkan ke depan bisa ikut ya. Untuk masuk bergabung di kejaksaan. Ya.
Jadi tadi apakah ada sanksinya ya kalau melanggar keimigrasian? Tentu ada deh, ya. Setiap negara kan punya batas wilayah. Ada aturan bahwa untuk masuk ke dalam satu wilayah negara lain, Papua Nugini, makanya di situ ada PLBN, Pos Lintas Batas Negara. Setiap warga negara yang ingin keluar, contoh warga negara Indonesia mau masuk ke Papua Nugini, maka harus mengurus melalui imigrasi, lapor, ada paspor. Ini identitas kewarganegaraan. Kita harus laporkan keperluannya apa, berapa lama kita akan di sana, kapan kita akan kembali. Nah, sebaliknya juga begitu. Warga negara Papua Nugini yang berkeinginan masuk ke wilayah hukum negara Republik Indonesia juga harus melaporkan. Itu ada ketentuannya di dalam undang-undang imigrasi. Jadi adik-adik jangan sembarangan nanti, ya, tidak melapor melalui imigrasi atau tidak mengurus paspor. Nah, ini suatu kewajiban setiap orang yang berkeinginan untuk berpergian ke luar negeri, wajib memiliki paspor, identitas kewarganegaraan, dan wajib melaporkan diri ke kantor imigrasi setempat. Kalau di perbatasan itu ada PLBN, Pos Lintas Batas Negara. Jadi itu mungkin deh ya. Jadi jangan sembarangan untuk menyeberang, apalagi sampai nanti kita terindikasi ada melakukan tindak pidana lain, contoh ya, apalagi sampai bergabung menjadi pengedar narkoba. Sekarang ini banyak kita tahu narkoba ini banyak masuk dari luar, antara lain dari PNG, ya, perbatasan PNG. Nah, begitu juga kalau di Kalimantan, nah itu melalui Malaysia. Nah, ini adik-adikku, ya, pada kesempatan ini saya juga berharap selaku Asintel, ya, memberikan motivasi kepada adik-adikku semua, ya, yang rajinlah belajar, ya, rajin belajar betul-betul. Bidang itu kalian cintai, ya, fakultas yang kalian yang sedang kalian tempuh sekarang benar-benar kalian cintai. Harapan kami, ya, kami berdiri di sini dapat menjadi motivasi buat adik-adik untuk bisa seperti kakak-kakak yang ada di depan, terutama Pak Kajati, ya. Bayangkan orang Papua yang pertama menjadi Kajati. Kita beri aplaus dulu. Bintang 2. Nah, harapan kami ke depan banyak orang asli Papua, ya, yang menjadi pendekar-pendekar hukum, menjadi panglima hukum di negara kita, khususnya mengabdi di wilayah, ya. Itu mungkin ya deh ya. Nah, saya harap nih ada pertanyaan nih dari Fakultas Hukum nih. Sini, belum kedengaran nih suara anak-anak Fakultas Hukum. Silakan. Terima kasih, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asintel. Bisa enggak seorang jaksa kerja di imigrasi? Bisa, kenapa tidak? Di kejaksaan sudah banyak para jaksa berkarir di instansi-instansi lain. Banyak. Di Kementerian Kehutanan, di Perikanan, dan instansi-instansi lain sudah banyak, ya. Bisa saja. Kenapa sih tidak? Bisa. Jaksa bertugas melakukan pengawasan terhadap orang asing itu. Tetapi penindakan ada di migrasi. Ya. Penindakan ada di migrasi. Kita melakukan pengawasan dan berkoordinasi yang namanya badan intelijen, ya. Intelijen daerah. Di situ jaksa juga berperan. Untuk apa? Salah satu berbicara menyangkut migrasi itu. Orang luar masuk tanpa ada dokumen dan lain-lain.
barang masuk tidak ada bea cukai, tidak ada, dan lain-lain. Jadi koordinasi antara badan intelijen itu ada. Jadi imigrasi, kejaksaan, kepolisian, TNI, Pemda, lapas juga ada kalau nggak salah ya Pak ya. Di lapas juga ada, kita itu selalu koordinasi. Ya. Jadi tugas jaksa dan bidang intelijen dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Jadi nanti di perbatasan-perbatasan itu ada kantor khusus di kejaksaan di situ. Kantor ini sekarang memang belum ada, tapi diupayakan nanti ada personil yang bertugas di sana, di Sota sana, di Sota, nanti juga nanti di Gul. Di Gul sekarang nanti informasinya saya dengar kalau nggak salah Oktober atau November itu Presiden akan datang meresmikan perbatasan di sana. Di Jayapura ada, sama Koya, ya, Sko, di Sko. Tugas jaksa melakukan pengawasan terhadap orang asing. Tapi penindakannya adalah di imigrasi. Penindakannya. Proses hukumnya bagaimana terhadap perkara itu? Ya, penyidik imigrasi melakukan proses terhadap pelanggaran migrasi itu. Dan dikirimlah ke jaksa. Penuntut umum hanya satu, adalah di jaksa. Semua penyidik, semua masuk ke penuntut umum hanya di jaksa. Hanya di jaksa. Maka semua perkara harus lewat jaksa, tidak mungkin lewat lain. Kecuali perkara perdata dan tun. Perdata dan tun. Itu kalau dan perdata. Kalau pidana umum semua lewatnya jaksa. Jadi bisa jaksa bisa kerja di mana saja, di instansi lain sudah banyak kerja di sana. Dan jaksa tugasnya melakukan pengawasan. Sedangkan penindakan ada di migrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Melihat dari antusiasnya adik-adik mahasiswa saya ini Bapak, jadi sesi yang kedua saya pikir saya harus langsung mulai. Yang sesi kedua ini adik-adik, pelan Mija, santai Mija. Oke. Sesi kedua ini saya minta adik-adik maba yang dari Fakultas Hukum 2 orang, ya. Kemudian yang dari senior-seniornya saya minta 1 orang. Ya, boleh ya? Boleh? Oke. Siapa yang pertama? Anak mana dia? Nah, angkat tangan. Siapa namamu, Dek? Siapa? Efemia, tolong dibantu mic-nya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Efemia Binweng dari Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum. Baik Bapak, terima kasih. Jika ada kasus pelecehan antara anak dan bapak yang sudah selesaikan menurut restoratif justice, apakah kasusnya berlanjut atau tidak? Karena yang kita ketahui bahwa kasus tersebut memiliki undang-undang. Terima kasih Bapak. Luar biasa, tepuk tangan. Memiliki apa tadi? Jadi pertanyaannya begini Pak, apakah ada perkara anak yang korbannya anak kandung in case begitu Pak? Pelakunya orang tua kandung. Nah, apakah ini bisa diselesaikan dengan metode restoratif justice atau tidak? Demikian. Ya, begitu ya. Bukan. Saya dengar beda jadi. Beda. Beda. Beda tadi. Nah, itu tadi menurut dia perkara apa namanya? Apakah kasusnya berlanjut atau tidak? Karena yang kita ketahui bahwa kasus tersebut memiliki undang-undang. Itu kasus asusila berlanjut atau tidak?
Baik, terima kasih. Silakan Bapak. Iya. Kasus pelecehan seksual antara anak dengan bapak ini, ancaman berapa tahun sih ancamannya? 12 tahun ancamannya. Sampai 15. Tidak bisa di restoratif justice. Tidak bisa, ya. Ancamannya luar biasa, ancaman 12 sampai 15 tahun. Tidak bisa, apalagi asusila. Wow, anak dan bapak, wow, nggak bisa. Nggak boleh, ya, nggak boleh ya. Ya, saya kira itu ya, nggak boleh, tidak boleh. Dan ancamannya sangat tinggi. Jadi tidak bisa digunakan restoratif justice. Sudah, Dek? Mengerti? Oke, terima kasih. Oke, saya minta satu lagi dari para seniornya adik-adik saya ini. Silakan, siapa namanya? Ricky William Kocop. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin Bapak memperkenalkan diri. Nama saya Ricky William Kocop. Saya dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, angkatan 2021. Sekarang semester 2, Bapak. Di sini saya ingin ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama, dalam menyelesaikan suatu perkara, lebih tepatnya perkara pidana, kita harus menggunakan metode yang tepat untuk menyelesaikan perkara itu. Dalam setiap metode itu ada kelemahan dan kelebihan dari setiap metode itu. Yang menjadi pertanyaan saya ialah apa kelemahan dan kelebihan dari metode RJ itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan tertarik dengan kejaksaan. Saya mungkin minta sedikit tips untuk mempersiapkan diri saya. Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih. Lanjut saja Pak John Ilef menjawabnya. Ini beliau yang membidangi pidana umum. Beliau lah koordinator di bidang tindak pidana umum, koordinatornya. Beliau yang menjawab nanti. Baik, izin Pak Kajati. Tadi pertanyaannya adalah penyelesaian yang tepat atau metode dalam pelaksanaan RJ ada kelebihan dan kekurangan, ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kajati. Saya kira kalau kita berbicara kelebihan dan kekurangan menyangkut tentang pengecualian, ya. Dalam artian bahwa kalau dikatakan kelebihannya, ya, tadi bahwa penegakan hukum itu tidak tumpul ke atas dan ke bawah. Artinya apa? Bahwa masyarakat rendah pun bisa diselesaikan ketika dia bermasalah dengan hukum, bisa diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan. Artinya bahwa masyarakat rendah ke bawah, masyarakat yang tadi katanya yang tidak punya uang, ya, orang kan berpikir hanya yang punya uang yang bisa menyelesaikan perkara. Nah, dengan proses RJ ini semua dapat diselesaikan tanpa melalui proses hukum, tetapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, kalau dikatakan kekurangannya apa? Ya itu tadi, bahwa ada batasan-batasannya. Dia menyangkut tentang kerugiannya, tidak boleh melebihi 2,5 juta. Kemudian harus ada perdamaian. Jadi kalau tidak ada perdamaian, ya tidak bisa. Karena ini menyangkut person antara korban dan tersangka. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi apa manfaat, kekurangan dan kelebihannya? Restoratif justice bermanfaat enggak? Adik-adik, bermanfaat enggak?
Bermanfaat. Kalau kekurangan apa sih? Saya tidak melihat kekurangannya. Bermanfaat luar biasa bagi masyarakat. Luar biasa. Ya. Banyak perkara tidak diproses secara hukum, artinya sampai proses pengadilan. Tidak. Banyak orang senang. Banyak orang memberikan tanggapan positif terhadap terobosan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Sangat positif. Semua para ahli hukum mengatakan positif. Di DPR mengatakan positif. Bahkan masyarakat umum juga mengatakan sangat positif. Karena membantu masyarakat kecil. Yang sekarang metodenya adalah hukum itu tadi tidak apa tadi? Tidak tajam ke bawah. Tumpul ke atas. Berubah menjadi tajam ke atas, humanis ke bawah. Nah, kan begitu. Ya, makasih ya, Dek. Ya. Makasih. Oh, tips masuk kejaksaan. Waduh, ini hebat ini mau jadi kejaksaan ini. Nanti kalau Ade masuk jaksa baru tahu bagaimana kewenangan jaksa di situ. Luar biasa. Luar biasa kewenangannya. Banyak kewenangannya. Ade masuk baru tahu. Makanya sekolah yang baik jadi jaksa. Sekolah baik. Yang bisa jadi jaksa mereka yang berasal dari sarjana hukum. Ya, sarjana hukum. Tidak bisa sarjana lain menjadi jaksa penuntut umum, tidak bisa. Tidak bisa dan tidak boleh. Harus orang yang punya teori hukum, memahami teori hukum, memahami asas hukum, pengetahuan hukum, yang bisa masuk jadi jaksa. Senang saya dengar teman adik-adik saya yang sarjana hukum harus semangat belajar. Sungguh yang penting belajar. Belajar sungguh-sungguh. Ya. Belajar sungguh-sungguh. Grid masuk kejaksaan, memang kita sampai saat ini masih standar nasional. Baru kemarin beberapa 2 kali, turun sedikit saja. Tapi ada mahasiswa orang Papua yang lulus jadi jaksa. Ada. Terbukti itu ada tadi, yang tadi. Kayaknya dari Nabire kalau nggak salah dia. Biak, dari Biak. Ini kakak-kakak juga ini bisa jadi jaksa. Kenapa tidak bisa? Berarti apa? Kita yang kurang belajar. Kita yang kurang belajar aja. Habis belajar, pelajaran di bangku kuliah selesai tinggal begitu aja, jalan. Nggak boleh. Harus banyak belajar. Belajar itu bukan hanya di bangku kuliah, ya. Bukan hanya di situ. Belajar juga bisa di luar dari situ. Diskusi bisa, kegiatan-kegiatan diskusi tentang kasus, berbicara masalah kasus, pecahkan kasus, diskusi dengan teman-teman, boleh. Kalau ada yang mau, sudah semester 2 ya? Semester 2. Tip-tipnya, saya kasih tugas mungkin Pak Johnny Lev ya. Bu Johnny Lev tolong bina ade itu nanti. Salah satu dibina. Nanti nomor telepon ade dikasih ke Pak Johnny Lev. Supaya nanti tips-tipsnya diberitahukan. Apa ada pertanyaan apa, masalah hukum, masalah apa, tanya beliau. Masalah kejaksaan bagaimana? Tugas jaksa itu apa sih? Penuntut umum itu apa sih? Tanya beliau. Ya. Sekolah yang baik nanti dibina Pak Johnny Lev. Pak Johnny Lev sebelum misalnya pindah nanti ganti ada Pak Sawaki. Ya. Senang saya mendengar ada punya semangat untuk menjadi jaksa. Ini tanggung jawab ini, berdua ini. Tanggung jawab anak Papua 2 orang ini. Si Yusak sama si Sawaki untuk membina ade. Mudah-mudahan
dia bisa selesai secara hukum, bisa ada formasi kejaksaan, bisa ikut dan dapat diterima ya dia. Nah, terima kasih. Baik, luar biasa. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Kajati. Baik, saya masih punya satu penanya terakhir di sesi kedua ini sebelum kita mengakhiri kuliah umum kita. Boleh? Siapa yang berminat? Wis, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Siapa? Ayo, saya pilih perempuan saja. Oke. Oh, ada di sana, ya? Oke, silakan. Saya bikin capek ini dulu. Tim yang bawa mic, dia kesana kesini dulu. Silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan kepada kami. Baik, di sini saya akan bertanya. Pertanyaan saya yaitu, apakah dengan menggunakan metode restoratif justice dapat mengurangi tingkat perkara tindak pidana di Indonesia, khususnya di Papua? Baik, terima Luar kasih, biasa, Bapak. kita kasih tepuk tangan. Bapak, pertanyaan yang bersifat implikasi. Apakah dengan penerapan metode restoratif justice ini dapat menurunkan angka tindak pidana di Papua, khususnya di Merauke, Bapak? Silakan. Silakan Pak Kajari atau Sedatun, atau saya kasih dulu Pak mantan Kapolres. Pak Kapolres juga dia kan penegak hukum juga. Nah, beliau dulu silakan. Mohon izin, adik-adik, kalau kita melihat kasus di Polres atau Polsek, tiap hari kita kedatangan tamu korban KDRT, pemerkosaan, atau penganiayaan dan sebagainya, dan juga kasus-kasus lain. Dan semua itu tidak harus kita terima, lantas kita robah menjadi laporan pengaduan, delik aduan, untuk disidang di pengadilan. Karena mungkin kita melihat kasusnya ini seperti apa yang tadi beliau sampaikan. Tidak semua kasus harus. Ketong di sini punya adat. Kalau kita melihat ini kasus KDRT, kita orang yang berumah tangga juga. Ketong polo dia pun laki-laki baik-baik, ketong sayang dorang, ketong kasih tahu. Apakah mau berantem seperti ini sampai kiamat? Ataukah ini masalah cemburu atau masalah yang lain? Nah, itu yang harus kita selesaikan. Ketika itu tidak bisa, seperti yang tadi sampaikan sama Pak Kajati, nah itu baru kita angkat di permukaan. Tidak semua kasus harus kita angkat ke pengadilan. Adik-adik punya tugas ke depan ini sangat berat dengan delik kasus yang berkembang dan kejahatan. Kemarin kita sempat mengupas kasus pencabulan bahkan pemerkosaan terhadap anak SMP yang berlanjut 27 tahun diperkosa oleh bapaknya dengan ancaman granat. Itu anak tirinya. Dan kemudian anak tiri ini melahirkan anak perempuan lagi. Anak perempuan ini lagi, anak dari yang bersangkutan, diperkosa lagi sama tersangka tersebut. Ini kasus sudah belasan tahun yang lalu, kita buka dengan sistem yang kita punya. Akhirnya kita bergerak, kepung rumah itu dan kemudian betul. Ada granat di sana, bahkan bukan satu, lebih dari satu. Jadi sepanjang hidupnya dia mengancam anak ini, kalau melapor nanti rumahmu dan kantor polisi kita lempar granat. Ya, kita tidak takut dengan granatnya, yang kita takut anak ini. Mau dibawa kemana nih masa depan anak yang korban ini? Dan saat itu kita mengambil tindakan tegas
tanpa ada bicara soal restorasi justice. Akhirnya kita buka lagi di sisi yang lain, melenting ke 7 kasus pemerkosaan yang sama. Kasus di Kurik, di Tanah Miring, di Mapi, dan juga di beberapa tempat yang lain. Tidak semua kasus kita harus restorasi justice. Kalau semua seperti itu sama dengan korupsi, nanti besok orang korupsi banyak-banyak lalu restorasi justice terus bagaimana? Nah, kalau semua restorasi justice terhadap kasus-kasus yang berbahaya, besok ketemu punya hidup bagaimana? Nah, saat ini, mumpung adik-adik ada di panglima perangnya penegakan hukum, adik tanya banyak, jangan sampai di situ saja. Dan beliau ini tokoh kami dan orang yang saya banggakan, tepuk tangan buat beliau. Satu saja, karena saya bangga dengan kalian. Mohon izin Bapak, siapa anak hukum yang punya orang tua di kampung? Fakultas Hukum. Saya ini orang kampung, tapi saya mengambil S2 Hukum di Jakarta, saya mendapat cum laude. Saya ujian bukan di dalam ruangan, tapi sambil berjalan dengan profesor itu. Dalam keadaan saya tidak tahu. Judulnya tentang pasukan separatis GAM. Saya mendapat cum laude, saya nggak yakin itu. Tetapi saya belajar. Saya mau lihat kalian mencintai orang tua kalian sebagai mahasiswa. Siapa yang punya orang tuanya ada punya handphone di rumah? Angkat tangan. Ayo. Saya orang hukum juga. Mana adik-adik? Yang bisa nelpon orang tuanya sekarang? Saya pengen tahu. Ada? Ada? Ayo, ada Kamu juga. sayang orang tua toh? Nah, kita lihat anak-anak hukum. Bisa berinteraksi, saya ingin tahu. Saya lama nih PPS, kata mesti berangkat jadi orang yang sukses semua. Kita ingin tahu satu saja. Ada yang bisa video call dengan orang tua? Ada? Saya bayar pulsanya. Ayo, siapa mau? Saya Silakan. bayar pulsanya sekarang. Ada? Mana anak-anak hukum itu? Atau ekonomi, boleh? Ayo. Ayo, siapa? Ini hadiah komunikasi. Kalian dengan orang tua, ada beliau di depan. Mana handphonenya? Bisa? Ayolah. Ketemu orang tua ada toh di kampung toh? Nah, coba, siapa yang bisa nelpon orang tuanya? Saya ingin bicara. Saya ingin anaknya seperti apa? Ayo. Oh, kemarin Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi memberikan PR kepada saya. PR-nya itu ukuran kertasnya 5x7 cm. Nama Yuli Choa dengan nomor handphone di bawahnya. Pak Kapolres, siap Bapak? Tolong selesaikan ini. Silent operation. Seperti yang saya lakukan di Istana Presiden. Oh siap Bapak, tapi mohon izin, di situ ada Kapolda, ada Kapolri. Lebih pantas untuk kedua beliau itu. Oh tidak, untung sang Haji. Saya merasa sial sekali saya. Tapi 85% bisa buka kasus yang sudah 7 tahun itu. Pembunuhnya siapa, pelakunya siapa, TKP-nya di mana, bisa kita buka. Ayo, yang berani nelpon ke orang tuanya mana sini? Ayolah. Ayo, siapa ayo? Pulsanya Oke. diganti, jangan takut. Atau saya ingin buktikan kalian mencintai orang tua kalian yang ada di sini. Siapa yang tahu
tempat tanggal lahir Rektor Musamus di mana, tanggal berapa, di kampung apa sekarang. Ini jam tangan saya milik kalian. Saya ingin tahu kalian punya cinta. Mohon izin Bapak. Nah, esok hari kalau kamu sing sayang kamu pun dosen lagi keterlaluan kamu orang nih. Beta orang hukum, beta malu hati di sini. Siapa yang tahu rektor kita? Lahir di mana, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, di kampung apa? Mohon izin, Prof, jangan buka kartu dulu, Prof. Nah, sabar dulu, saya minta kertasnya dulu di beliau. Nah, ini bukti anak-anak Musamus mencintai orang tuanya. Kita pengen lihat. Selamat siang semuanya. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari Pak Untung. Jadi Pak Rektor lahir di Merauke 21 Desember 1962. Persisnya di mana? 27 tahun di tangan saya. Di mana? Di Bovendigul. Terima kasih, ini kembali ke tuannya. Beliau lahir di Kelapa Lima. Saya nggak berani bertanya yang begini lagi. Mohon izin Bapak. Terima kasih Bapak. Ini punya Bapak. Oh iya, Bapak Rektor. Bapak Rektor, belum terjawab. Baik. Tadi bilang apakah menurun dengan penerapan restoratif justice? Adik-adik, anak-anakku, luar biasa tadi Pak mantan Kapolres Merauke sudah memberikan sedikit pencerahan dan jawaban kepada adik-adik sekalian. Ada yang tadi pertanyaannya, apakah dengan penerapan restoratif justice itu menurunkan angka kriminalitas atau tidak? Kan tadi pertanyaan begitu ya. Kami di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan penerapan restoratif justice ini sudah menangani berapa ya kasus? 1000 lebih. 1000 lebih penanganan perkara dengan menggunakan metode restoratif justice. Menurunkah itu? Menurun. Menurun kan? Coba 1000 itu jalan terus ke pengadilan. Oh, lapas penuh sana. Penuh. 1000 lebih sudah menurun. Ya. Jadi apakah menurun? Menurun. Apakah dapat respon positif? Respon positif oleh masyarakat seluruhnya. Bahkan para ahli-ahli hukum, para ahli hukum di bidang perguruan-perguruan tinggi memberikan pendapat positif terhadap pelaksanaan restoratif justice yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan kuliah kita
dalam sesi diskusi ini saya merangkum, menarik satu kesimpulan mengenai tema besar kita, khusus mengenai peran kejaksaan dalam upaya menangani perkara tindak pidana dengan metode restoratif justice. Yang pasti bahwa peran kejaksaan adalah membantu pemerintah untuk melaksanakan upaya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tujuannya untuk memenuhi tujuan hukum tentunya, untuk memenuhi nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Demikian diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kajati dalam materi dan diskusi yang sangat luar biasa. Harapan kami bahwa diskusi kita pada siang hari ini, materi yang Bapak sudah sampaikan dapat berguna, bermanfaat bagi kami, khususnya bagi adik-adik mahasiswa kami agar menjadi bekal pembelajaran bagi mereka ke depan. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata. Tuhan memberkati kita semua dan selamat siang. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah lagi bagi narasumber kita yang sangat luar biasa, serta moderator kita juga yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih bagi Pak Kajati dan juga Pak moderator yang telah membawakan materi kuliah umum di saat ini dengan baik dan juga antusias teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa. Boleh kita tepuk tangan bagi mahasiswa kita yang luar biasa juga ya. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan melangkah pada acara yang selanjutnya, yaitu penyerahan piagam penghargaan kuliah umum dari Universitas Musamus oleh Rektor Universitas Musamus, Bapak Dr. Andus Beatus Tambaib MA, kepada narasumber kuliah umum di saat ini, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Bapak Nikolaus Kondomo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Mohon izin Pak Kajati untuk berdiri, silakan. Kita berikan tepuk tangan. Baik. Selanjutnya, ya, sesi foto bersama berikutnya kita langsung kepada, mohon izin Pak. Ya baik, kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Rektor, Pak Kajati, Pak Dekan, boleh kembali ke tempat. Adik-adik mahasiswa juga, silakan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka demikianlah seluruh rangkaian acara kuliah umum tentang peran kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan metode restoratif justice. Untuk itu saya, Salvadoris Peter, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku pembawa acara, juga seluruh panitia memohon maaf jika ada kekurangan ataupun ucapan yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan selamat siang, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, Tuhan memberkati, sampai jumpa. Lulus, be excellent. Terima kasih.